yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di ibadah Minggu Rogate 25 Mei 2025 hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 hingga ayat 14. Saya akan baca bagi kita semua demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barangkali kita sudah sering mendengar kalimat ini demikian. Berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan keadaan. Saudara, saya mau tanya dulu bagi kita yang hadir hari ini. Siapa di sini yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri? Gak ada? Berarti di sini sudah bisa menerima dirinya apa adanya. Amin. Karena zaman ini di tengah-tengah percepatan teknologi kita ini, ada orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Orang hanya melihat kawannya di aplikasi, dia bilang, "Loh, kenapa aku tidak secantik dia? Kenapa hidungku tidak semancung dia 3 kilometer ke depan? Kenapa aku tidak setinggi dia?" dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saudara, ada banyak orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri hari-hari ini. Tapi tahukah kita bahwa setiap kita ini adalah unik di mata Tuhan? Hanya kamu yang pesek hidungnya, keriting rambutnya. Pendeknya 150 cm, kurang lebih semekot. Itu pun masih kotor, sudah pakai sepatu hak tinggi 30 cm itu. Berarti tingginya hanya 120. Tapi bolehkah kita berdamai dengan diri kita sendiri dengan kondisi yang seperti itu? Bisakah? Tidak menyesali kemudian, kenapa mamaku ini pendek dan bapakku juga pendek gitu. Loh, kok disalahkan mama dan bapaknya? Tapi cobalah untuk berdamai dengan diri sendiri. Dan setelah berdamai dengan diri sendiri, bolehkah kita kemudian berdamai dengan keadaan kita? Ada orang yang hari-hari ini menyesali keadaan. Kenapa harus begini Tuhan? Kenapa enggak seperti itu? Kenapa nasibku dengan nasib yang di sampingku ini beda? Padahal sekampung kami. Padahal sama-sama sekolah, SMA, tamat. Bahkan satu marga lagi kami. Saudara, ada orang yang sudah tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan tidak pula bisa berdamai dengan keadaan.
Orang yang tidak bisa berdamai dengan keadaan dan orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, maka orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak pernah merasa cukup dan puas dalam hidupnya. Selalu suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Kenapa cowoknya ganteng kali? Padahal jeleknya dia. Nasibnya itu. Enggak usah kau curiga. Mana tahu kepusuk buhi dia kemarin. Ya, jadi ada orang yang membanding-bandingkan. Setelah itu juga ada orang yang mempersalahkan keadaan. Tapi sering keadaan yang terjadi, Bapak Ibu dan Saudara, seperti yang tidak kita harapkan. Kita mengharapkan sukacita yang datang kekecewaan. Kita mengharapkan kemudahan yang dapat kesulitan. Kita mengharapkan situasinya baik-baik saja. Tetapi yang kita dapat adalah justru kebalikan dari itu semua. Lalu bagaimana kita meresponi hal yang mengecewakan dalam kehidupan kita? Saudara, kalau sesuatu yang mengecewakan dalam kehidupanmu, bagaimana saudara meresponi itu? Putus asa? Manikot? Tidak solusi. Medele? Apalagi? Marah? Menyalahkan orang lain? Kenapa aku jelek? Sadar kau sikit, mamamu pun jelek, kata mama. Jangan kau minta lebih, katanya. Lihatlah topa mamamu ini begininya. Lalu kalau kau minta lebih dari ini, dicurigai kita nanti, katanya. Iya kan? Jadi kalau dia minta lebih dari, kan sudah aneh. Jadi saudara, sekali lagi, bagaimana kita meresponi keadaan yang mengecewakan tidak seperti yang kita harapkan? Marah, sampai kapan saudara marah? Tahan marah 3 bulan, coba dulu. Anggo solam matua ho. Ulan nimu terus. Aku Tuhan, bigu pemabir majonoi. Jangankan manusia ya kan. Ya kalau sudah begitu muncungnya, sorry. Mulutnya maksudnya. Ya isema majonoki. Ya kan, kalau marah, kalau menyalahkan orang lain, seberapa banyak orang yang mau Anda salahkan? Kalau kita meresponi kekecewaan dengan hal-hal yang lain, menangis, berapa ember air mata kita yang harus keluar? Jadi saudara, bagaimanakah meresponi kekecewaan dalam kehidupan kita? Karena ternyata dengan melakukan yang seperti itu, yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Kalau saudara karena kecewa tidak makan 3 hari 3 malam, saudara yang akan masuk rumah sakit. Yang rugi siapa? Saudara, kami hanya bawa buah 1 kilo. Itu pun kami yang makan di rumah sakit. Karena saudara sedang tidak diperbolehkan makan buah. Yang kami bawa, kami yang makan. Hanya perbaikan gizi di situ kan gitu. Jadi saudara, bagaimana meresponi kekecewaan dalam kehidupan kita? Pasifkah? Tidurkah? Nangiskah? Menyalahkan orang lainkah? Atau apa yang kita kerjakan ketika kondisi dan keadaan seperti yang tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita, bahkan mengecewakan kita dalam kehidupan ini? Stop menyalah-nyalahkan. Karena kita sendiri pun tidak pernah suka disalah-salahkan orang lain. Benar? Benar. Kau, tanganmu kupatahkan nanti. Sekali lagi kau bikin kayak gitu. Somar tangan peta hoho, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana? Bagaimana mengendalikan keadaan dan orang-orang ketika mengalami pergumulan yang seperti ini, dan bagaimana seharusnya berdamai dengan keadaan? Saya bilang begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kondisi tidak bisa dirubah, dirimu yang harus berubah. Amin. Karena semua boleh di luar dari kendali kita. Tidak semua bisa kita kendalikan dalam kehidupan ini. Maka kalau kondisi tidak bisa, keadaan tidak bisa kita rubah, maka aku yang berubah. Kalau aku yang tidak berubah, aku yang sakit. Nah, kalau pola pikirnya berubah, kita akan sembuh. Ya udah, kondisinya begini, berarti aku harus dari jalan ini. Kan begitu. Yang sembuh siapa? Kita. Tapi kalau hanya asik menyalah-nyalahkan keadaan, tidak akan selesai Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Tidak ada selesainya kenapa harus begini. Nah, oleh karena itu meresponi kekecewaan ini kita mau belajar dulu sekarang. Dari Yeremia pasal 29 ini. Bagaimana mereka meresponi kekecewaan mereka ketika bangsa Israel terbuang ke Babel selama 70 tahun.
Saudara bayangkan kekecewaan 70 tahun. Kalau saudara masih kecewa 3 hari, aduh udahlah Ferguson. Udah nggak makan, status Facebookmu tiap hari menggalau. Ya kan? Aduh, 70 tahun saudara. Jadi bagaimana mereka meresponi 70 tahun kekecewaan itu? Bagaimana bangsa Israel meresponi 70 tahun dalam tanah pembuangan dan sebagai orang-orang terjajah. Sebagai orang-orang yang menderita hak-hak politiknya, hak-hak budayanya, hak kemanusiaannya, hak untuk menjalankan agama tidak diperbolehkan. Kepercayaan mereka sangat dilecehkan. Warga negara tidak dihargai, tidak diperhatikan, dan tidak diperdulikan. Semua kondisinya dibatasi. Bagaimana saudara meresponi kekecewaan yang seperti itu? Semua serba terbatas, dikekang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di samping itu persoalan bangsa Israel tidak hanya di pembuangan 70 tahun. Di samping itu mereka tidak punya semangat kerja. Sudah? Lalu mereka juga berhenti beribadah. Karena kondisi itu mereka juga sempat tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan hidup tidak mungkin menderita kita. Ini paham manusia yang sudah apalah ini, sakit. Kalau Tuhan ada tidak mungkin ada penderitaan, katanya sudah salah lah ini. Nggak salah martuha songono. Maka mereka sudah tiba di kondisi seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Lalu mereka tidak berdoa lagi, kehidupan sudah terpuruk, sudah putus asa, sudah menganggap bahwa tempat mengadu pun sudah tidak ada lagi. Bayangkan sudah di kondisi sangat terpuruk Bapak Ibu dan Saudara. Nah oleh karena itu di samping itu juga setelah kondisi terbuang menjadi orang tawanan di bangsa Babel, mereka itu ternyata didatangi oleh nabi-nabi palsu. Salah satunya Hanaya. Apa kata nabi-nabi palsu ini? Katanya begini Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama dia bilang, jangan mau kalian takluk sama Raja Babel itu. Lawan aja katanya. Dengan melawan kekuatan raksasa ketika itu tentu Israel akan mati. Inilah kata-kata sesat dari nabi-nabi palsu. Di samping itu juga, nanti boleh Amang Minang baca di pasal 28 ayat 11. Kata nabi palsu ini lagi begini. Sabar aja kalian. Tinggal hanya 2 tahun aja kalian di pembuangan. Ini kan PHP namanya. Tadi Tuhan sendiri bilang mereka akan mengalami pembuangan itu selama 70. Sementara ada nabi palsu yang bilang mereka tinggal 2. Ini PHP. Pemberi harapan palsu. Jadi saya pikirkan begini Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi manusia sedang terpuruk, kalau kemudian ada yang menaruh hati, itu biasa gampang diterima. Apalagi omongannya gombal. Percayalah kau dek, hanya mantanmu itu yang kayak gitu. Kalau abang yakinlah kau, itu mental mesti itu perempuan abang ini. Ini mana? Ya, biar kamu. Kondisi bangsa Israel yang terpuruk itu dengan gampang menerima siapa? Nabi-nabi palsu. Dengan gampang menerima penenung-penenung di ayat yang kita baca tadi. Dan dengan gampang menerima penafsir-penafsir mimpi. Bukankah ini kondisi kita di dalam kondisi terpuruk? Saudara harus mengobati lukamu dulu. Jangan tampung orang lain dulu. Nanti luka lagi, kasihan. Iya kan? Yang harus disembuhkan itu adalah luka di hati, bukan apa. Kadang-kadang orang gak sabaran gitu loh. Ya, hati-hati kalau hatimu kecewa. Obati dulu hati kita, obati dulu lukanya. Jangan tampung yang PHP, supaya jangan 2 kali sakit hati. Nanti dibilang lagi, memang semua laki-laki sama. Terus kita yang baik-baik ini kayak mana nasibnya? Kan itu kan? Bereng juga ke bohini doli-doli di sondi sudi bohi-bohi nabur judona. Jadi kami ini kalian kecewakan hanya karena satu oknum. Sorry to say lah ya. Iya kan?
masa kami jadi ikut memakan akibat dari perbuatan satu orang? Iya kan? Apa pula masih sakit di sini sudah diterima yang di sini? Kenapa kau terima? Dulu dia datang mengobati luka-lukaku. Jadi kuanggaplah dia malaikat yang dikirim oleh Tuhan. Horas maito. Malaikat biguahai. 3 bulan sudah putus lagi. Lalu tiba pada satu kesimpulan. Semua laki-laki. Mamang semangat naik kabur bon. Kamu besar rupa dok. Iya kan? Semua laki-laki sama. Awak yang sudah bekerja keras untuk sopan santun, beretika baik, menabung, ikut di dalamnya. Kan kasihan kami yang baik-baik ini. Janganlah kami ikut menanggung atas perbuatan oknum satu orang yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi saudara, kondisi seperti itulah dihadapi bangsa Israel. Datang nabi palsu, datang penafsir mimpi tampung. Menurut penglihatanku gitu kan. Kan gitu, kondisi real ini ke saudara-saudara. Tiba-tiba datanglah, aku bisa kok dek mengobati hatimu. Tahu aku yang terbaik samamu. Tidak seperti lelakimu dulu itu, buaya itu. Krokodil. Aku harimau dek, yakinlah katanya. Lebih buas lagi kau katanya kan. Jadi saudara, tetapi bagaimana Tuhan melihat kondisi seperti ini? Ternyata Tuhan melihat keadaan orang Israel dan tidak membiarkan. Sehingga Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel di pembuangan itu. Dan nanti Yeremia juga akan ikut kemana? Ke pembuangan. Lihatlah. Di kondisi yang terpuruk itu Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Kitalah yang kemudian bilang, Tuhan gak nampak, Tuhan gak kelihatan. Makanya aku terima dulu dia menyinggahi hatiku. Di mana Tuhan ketika itu? Tuhan memperhatikan. Maka setelah melihat kondisi itu, Tuhan mengutus nabinya Yeremia kepada bangsa Israel yang tengah dalam pembuangan di Babel itu. Apa yang dia katakan Bapak Ibu dan Saudara? Maka Tuhan menghibur hati mereka. Meski dalam keadaan terbuang, meski dalam keadaan terpuruk, bukan berarti Anda tidak bisa berkarya. Amin. Iya, janganlah pula sudah makin terpuruk lagi didodoni masalah. Ya mati kita. Kalau sudah disakiti, terpadir gak sonon? Di situ mantanmu terbaik kau baga. Aha, matami. Mau balik ke sama aku? No way. Tidak ada waktu untuk sampah gitu ya. Amang las ni rohani lakon. Misalnya itu ya, nanti kalian praktekkan pula. Kata Mang Limbong, namun saya no. Sehingga mau wek kamu. Gitu kan. Jadi gini, kalau Anda nangis-nangis, ini nabuti, horas ma itu. Kenapa kawin? Marga Limbong semua sama. Molo holas songoni do, selesai do itu. Teroma mo semantam bila mi padirga ibana songonok kan. Turitio ibana pasangan nai. Anggo petar seak maria teatem. Amang adiga mamati ne julukon inarana. Jadi saudara, apa yang dilakukan dalam kondisi terpuruk seperti itu? Ternyata tidak boleh tinggal diam. Jangan pasif. Kerjakan apa yang bisa saudara kerjakan. Apa kata firman Tuhan melihat bangsa Israel yang dengan kondisi terpuruk 70 tahun di pembuangan. 70 tahun satu generasi itu kawan-kawan. Benar? Dari lahir sampai mati belum tentu orang 70 tahun. Artinya satu generasi. Kalau hanya diam dan menangis, apa yang datang? Daksai ulama dokku menangis, membayangkan betapa sedihnya hatiku atas dirimu. Saya 20 tahun kolani dehonot toh. Selesai. Enggak. Lalu apa kata firman Tuhan? Silahkan baca ayat 5 dulu di atasnya. Silakan saudara. Baca ayat 5. 2, 3 ya. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jadi jangan diam. 70 tahun itu bukan waktu yang singkat saudara. Dirikan rumahmu, bangun rumahmu. Jangan hanya diam. Berpangku tangan tidak melakukan apa-apa. Gak ada yang akan datang. Maka dirikan rumahmu, bangun tempatmu. Bangun istanamu. Supaya apa? Supaya ada identitas dan tempatmu tinggal. Karena 70 tahun itu bukan waktu yang singkat. Amin. Itu dah. Jadi kalau tangis, na romuluh na tangis.
Ada yang datang? Gak ada. Air matamu kering, dehidrasi. Sakit, dibawa rumah sakit lagi. Malah rugi saudara. Setelah mendirikan rumah apa? Buatlah kebun untuk dinikmati hasilnya. Bekerja, berkebun. Kalau mereka memakai kata berkebun, bekerjalah. Unang lalap holanda menangisi lelaki buayai. Aduh, sayang kali hari-hari kita. Bolehlah menggalau 2-3 hari, tapi jangan sampai 2 bulan, 3 bulan tidak move on. Saya ditinggali hari ini, 5 menit kemudian sudah dapat lagi. Buaya apa aku ini ya? Misalnya seperti itu. Jadi saudara gini, saya mau bilang, pergi bekerja untuk mengalihkan perhatian kita dari pergumulan berat, supaya jangan hanya memikirkan persoalan terbuang ini. Kita harus bekerja, pergi ke kebun anggur, karejo, supaya menghasilkan buah. Apa kata Paulus? Setiap orang yang tidak bekerja, janganlah dia makan. Dari mana mau dimakan? Orang gak kerja. Maka mengalihkan perhatiannya adalah bekerjalah, pergi ke kebun, hasilkan buah yang baik. Yang ketiga saudara, baca ayat 6. 2, 3 ya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak, dan jangan lupa menikah. Ini sebenarnya firman ini terlalu, tolonglah ya pikirku. Sebenarnya tidak pengen saya sampaikan, tapi apalah daya ya kan. Jangan lupa, ternyata di kondisi terpuruk sekalipun, jangan lupa Jadi kan orang-orang kadang berpikir begini. Ada orang yang fokus dengan masalah dan pergumulannya. Sementara firman ini bilang jangan lupa nikah. Ada yang lupa nikah di sini? Yang mana? Kenapa tidak boleh lupa nikah? Karena ternyata gini, generasi Israel itu harus tetap. Kalau ada orang yang masuk, lahir, mati di pembuangan Babel itu, harus ada regenerasi yang berikut keluar nanti dari pembuangan itu. Maka jangan lupa menikah. Seberat apapun kondisinya. Ya. Di kondisi sulit perlu loh nikah. Kenapa penting menikah? Kenapa penting menikah? Suatu hidup kamu, kenapa yang depan enggak? Namun non, itu bukan urusan saudara. Saya sudah sangat sulit mempergumulkannya sebenarnya. Tapi firman ini harus membuka hari ini dan belak-belakan ya kan. Jadi selanjutnya ini menyangkut masa depan generasi Israel sebenarnya saudara-saudara. Jadi menyangkut generasi masa depan bangsa Israel itu, dikatakan itu sebabnya Tuhan mendorong agar ada orang yang jangan menunda-nunda pernikahan. Jangan lajang terus. Jodoh selalu ada. Dan jodoh ada di tangan. Puas sekali lah kalian ketawa ya. Jadi firman Tuhan itu mengajarkan silahkan kawin mawin gitu. Silahkan. Supaya regenerasi terus berlanjut. Ini juga berhubungan dengan budaya. Jadi menikah itu berhubungan dengan adat istiadat mereka sebagai bangsa Israel. Dan dengan menikah itu juga menemukan jati diri. Identitas. Saudara, jadi Tuhan bilang jangan lupa dengan adat dan budaya kita. Ya. Jadi kalau mau nikah ya silahkan nikah. Tapi jangan ini dulu lah. Hargai senior sedikit. Ya kan. Jadi saya ambil begini kalimat singkat dari firman ini. Dalam kondisi sulit, skripsi rumit, tiba-tiba merit. Tapi kalau sekolah lah dulu. Jangan pula karena suntuk memikiri dosen gak kelar-kelar, merit aja yuk bang. Kenapa? Firman Tuhan juga bilang dalam kondisi sulit jangan lupa merit. Sigahitan non. Selesaikan dulu masalahnya. Ini kenapa dibilang menikah? Itu bagi orang yang sudah waktunya untuk menikah. Jadi dikatakan carilah. Dikatakan tadi ayat 6. Ambil istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan.
Ambil istri bagi anakmu laki-laki dan perempuan. Nikahkan anakmu, nikahkan borumu pamuli. Dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Jadi mulu saya duduk bapak. Saya mama bilang, Eda, ngasongon nabal gawi da siti gori Eda. Sona sosok do tu main mo nih. Datanglah gitu. Mama ini, kalau mama suka mama yang kawin. Kan gitu kan. Baru datang mama kita bilang, yang kuliahnya kau baru sedih-sedih terus. Jadi mama pikir solusinya meritlah kau kayak gitu. Lalu datanglah kita bilang, mama aku bukan bangsa Israel. Jadi saudara, kenapa penting menikah ini? Dan kenapa kenapa artinya ini kan gini, kita tidak sedang memikir-mikirkan tentang menikah, kondisi sedang rumit, tapi malah firman ini mengajak untuk apa? Jangan lupa juga untuk boy tahanot tapi 20 tahun. Kalau natangis memang, kawin mahoin na, ngiri do pembuangan nunin na. Kawin maho, ngiri Tuhan ngiri. Ya aku mama tua mah. Jadi moloholan lalap menggumuli persoalannya. Ya udahlah. Kalau masalahnya balik, mungkin pengalihannya adalah dengan cara menikah. Dan tamak kuliah ngawalu tahun, batoy mak. Daripada DO. Itu ribuan maburu dirajai. Kan begitu, misalnya. Jadi saudara, dalam firman ini kita melihat jelas bahwa dorongan yang diberikan oleh Tuhan itu dalam firman ayat 7 sampai ayat 14 ini, kita temukan berbagai dorongan Tuhan bagi umat Israel. Ya, pesan yang disampaikan Yeremia itu sangat prinsipil. Kenapa? Ternyata begini, dalam kondisi terbuang, mereka harus melakukan di luar dari nalar logika sehat. Di kondisi terbuang, bacalah ayat 7 saudara-saudara. 2-3 iya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah, lihatlah dulu. Di kondisi terbuang, di Babel itu, pesan Tuhan kepada bangsa Israel begini, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buang. Saudara, untuk orang yang menyakitimu masih ada waktu untuk mendoakan? Siapa yang bisa berlapang dada seperti itu di sini, tunjuk tangan boleh. Ada. Disakiti sesakit-sakitnya. Lalu kita berdoa, Tuhan, kurang sakit Tuhan, kurang sakit. Atau malah doanya bilang, Tuhan, lakukan tindakanmu dalam 1 jam ke depan. Kalau boleh di hadapanku Tuhan, supaya nyata sudah belas kasih-Mu. Benarkah, pernahkah saudara, bayangkan dalam kondisi terbuang di Babel, mereka budak di situ. Mereka haknya tidak diperbolehkan sebebasnya. Semua diancam oleh kehidupan orang Babel itu. Tapi pesan firman Tuhan apa? Usahakanlah kota tempatmu tinggal itu sejahtera. Bayangkan saudara. Ini di luar dari logika kita. Mengusahakan sejahtera, aku saja menderita di sini. Dan berdoalah bagi kota itu. Berdoa lagi. Tuhan tolong kota ini, sudah menawan kami gitu. Kalau pikiran manusia kita bilang, ya nggak mungkin lah seperti ini. Masa berdoa bagi kota yang menawan kita. Kota yang di situ kita mendapat apa? Perlakuan buruk. Mungkin saudara ada orang yang pernah saya tahu pindah kota karena apa? Ada memori kelam di kota Medan. Kenapa kau pindah? Medan ngeri bos. Kenapa? Udahlah. Kalau seandainya waktu boleh diulang, nenetong. Baca musik nih. Kalau seandainya waktu boleh diulang, kata dia, kenapa? Aku tidak akan pernah menginjakkan kakiku di Medan. Kenapa? Ngiri. Ngiri. Disitulah kekenal laki-laki yang tak beradat itu. Ada loh. Karena kota tertentu orang sampai hijrah dan tinggalkan tempat itu karena apa? Karena ingin melupakan kenangan tentang kota itu. Itu makanya ada istilah kota Medan yang kelam, Jogja yang kelam, Sibolangit yang kelam, Berastagi yang sangat mendukakan. Kedinginanmu mengkhianati hatiku, nenek. Selesailah sudah. Lalu dia dengan menyesal bilang, Tuhan, kenapa kau cipta kota sedingin itu? Ada.
Tapi bolehkah di kondisi yang sulit itu kita mendoakan? Saya mau terjemahkan langsung. Saudara mungkin sekarang tinggal di tempat di mana jiwamu, batinmu terkekang. Di rumah nan tulang, keluarga misalnya. Karena mama harus bilang, harus di rumah nan berumi itu kau. Kalau enggak usah kau kuliah, pulang kau. Di hadapan mama, wajah Namburu ini baik sekali seperti malaikat yang turun dari 7 kayangan. Setelah berhadapan dengan kita, enggak kau cuci piringmu, mati kau. Jam 4 kau bangun. Ngepel, nyuci. Tidak bisa gadis-gadis manja di rumah ini. Kalau enggak angkat kaki. Ditelepon sama mama. Baik-baiknya kau Buru? Baik-baik mak, baik kali Namburu ini. Mau ku kasih racun ini. Sangkin baiknya mak, sangkin baiknya. Saudara, di tengah kondisi begitu, masih bolehkah kita dengan ikhlas mendoakan Namburu kita? Tuhan tolong Namburu ini supaya berubah. Kayaknya Namburu ini dulu enggak kayak gini. Mungkin Amang Buru ini yang membuat ini. Bisa enggak saudara berdoa di tengah kondisi yang begitu sangat menyakitkanmu? Di tengah keluarga yang sekarang mungkin sangat mencekam jiwa kita. Di tengah keluarga yang mungkin tidak pernah membebaskan kita. Dan banyak hal duka yang kita alami di situ. Pernah kita berdoa untuk itu? Firman Tuhan katakan usahakanlah tempat itu sejahtera. Kalau tempat itu sejahtera, kamu juga bakal sejahtera. Kalau kamu doakan tempat itu, maka tidak mungkin Tuhan yang maha mendengar itu tidak bersedia mendengarkan doa dan permohonanmu. Amin. Iya, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang maha mendengar. Maka yang perlu kita katakan ternyata bukan membalas kejahatan itu dengan kejahatan, malah harus mendoakannya. 70 tahun itu tidak singkat saudara. Pergumulan 1 tahun itu tidak singkat. Itu sangat berat. Maka Tuhan memastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul harus teguh. Meski kadang-kadang berlawanan dengan kata hati, tapi harus mengerjakan itu. Demi apa? Supaya kota itu sejahtera dan kita juga sejahtera. Karena gini, kalau Babel itu baik, maka mereka juga mendapat kehidupan yang lebih baik. Kalau pemimpinnya juga tidak marah-marah, itu kan akan berpengaruh kepada mereka. Maka kalau tempat di mana kita baik, kita nyaman saudara. Kenapa kau nyaman di situ gajimu cuma 1 juta? Nyaman. Dan nyaman tidak pernah bisa dibeli. Saudara yang gaji 20 juta harus angkat kaki dari situ demi gaji 5 juta yang penting di sana nyaman. Karena kenyamanan tidak pernah bisa dibeli. Saudara boleh beli tempat tidur 20 juta tapi tidak pernah bisa beli tidur yang nyaman. Amin. Saudara bisa membeli istri yang cantik tanpa pernah disentuh oleh lalat. Tapi tidak pernah mendapat tidak bisa dibeli istri yang setia dan tidak bisa. Nang pilihlah kosi namok ni 100 juta belum tentu bui isugut. Karena tidak jaminan. Maka saudara nyaman itu ini yang mereka katakan. Jadi lewat firman ini jelas bahwa nabi-nabi palsu yang sudah melakukan hal-hal tadi itu kata Tuhan ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai. Iya, jadi akhir dari semua pergumulan kita itu bilang begini saudara. Aku tahu kalaupun harus menghadapi masa sulit ini, aku tahu harus menghadapi pergumulan ini, aku tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Amin. Iya. Jadi jangan protes. Hidup sedang berproses. Ya. Jadi aku tahu bahwa rancangan Tuhan itu rancangan paling baik. Karena kemarin kita merancang hidup kita gagalnya. Iya kan? Kemarin sudah pengen ke pelaminan, gagalnya di partupolon. Hanya marhori-hori ding-ding, tidak setuju dengan sinamot. Itu kalau kita yang merancang kehidupan. Nah oleh karena itu saudara, rancangan Tuhan itu yakinlah tidak pernah rancangan kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Itu yang dia perkenalkan kepada Israel. Kalau kalian 70 tahun di sini, ini bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita bilang, kecelakaanlah itu Tuhan 70 tahun, kau pikir itu pendek apa? Tuhan bilang, ini bukan rancangan kecelakaan, tapi ini adalah rancangan damai sejahtera. Saudara juga harus memahami itu. Ada sesuatu yang harus kita pelajari dari setiap persoalan hidup yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Amin. Itu harus tetap. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan bilang, apabila kau berseru dan berdoa kepadaku, aku akan mendengarkanmu.
Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kau menanya tentang aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu untuk menemukan aku. Demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan engkau. Dan tepat setelah 70 tahun bangsa Israel itu keluar dari pembuangan di Babel. Ternyata masa bergumul itu juga ada. Tenanglah, ujian sedang berlangsung yang seperti itu. Jangan protes, ikuti proses. Kalau ujiannya sedang berlangsung, Bapak Ibu dan Saudara, gurunya diam, menyaksikan anak-anaknya sedang ujian. Jadi kalau masalahmu ada, guru kita itu sedang melihat, lulusnya nanti siswaku ini, ya kan? Kayak yang sedang khawatir ini anak-anak yang sedang SBNBT ya. Iya, yang menunggu beberapa hari lagi nih, was-was nih sekarang. Kayak mana lulusnya aku naik gitu. Jadi saudara, apa yang mau disampaikan firman ini kepada kita? Yang pertama adalah, apapun pergumulan hidupmu, tetaplah aktif, jangan pasif. Dangadong pakor honina hulanda mudum. Tidur, menangis itu enggak ada. Maka serumit apapun persoalan, masalah kehidupan, tetaplah bersikap aktif, bekerja. Tadi mereka mengolah tanahnya, mendirikan rumahnya, menikah juga. Jadi kerja, jangan pasif. Gak ada yang dapat dari pasif, tetapi harus berbuat aktif. Karena firman Tuhan katakan, bangkitlah. Jangan sesali kondisi, jangan sesali keadaan. Saya sudah bilang tadi, kalau keadaan tidak bisa berubah, kalau keadaan tidak bisa diubah, kita yang harus berubah. Supaya apa? Supaya bisa memperbaiki kehidupan ini dengan baik. Yang kedua, kesejahteraan adalah akumulasi dari perjuangan dan doa. Benar? Kesejahteraan adalah akumulasi perjuangan dan doa. Saudara, kalau berjuang dan disertai dengan doa, maka berjumpalah kita dengan kesejahteraan. Maka tidak ada orang yang tidak mau sejahtera kehidupannya. Kenapa Anda memilih laki-laki yang bekerja supaya sejahtera? Kenapa harus milih yang seperti ini supaya sejahtera? Jadi akumulasi dari hidup sejahtera itu adalah kalau di dalamnya ada perjuangan dan di dalamnya ada doa. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota. Maka firman sudah sering kita dengar istilah ora et labora, bekerja dan berdoalah. Kalau cuman berdoa juga orang gak kerja, gak akan ada hasilnya. Kalau cuman bekerja tanpa ada doa di dalamnya, akan sia-sia. Maka ora et labora, bekerja dan berdoalah. Jadi saudara, kalau mau sejahtera, hidup kita lebih baik lagi, harus kita bisa sedikit menahan ego kita, berdoa untuk kesejahteraan kita bersama. Kalau saudara tinggal di satu rumah, walau memang perlakuannya tidak sedang baik-baik saja kepada kita, tetapi supaya hidup kita sama-sama sejahtera, kita harus berlapang dada mendoakan orang yang bermaksud menyakiti kita. Dan itu harus bisa. Supaya apa? Supaya sama-sama sejahtera. Maka usahakanlah kesejahteraan kota, kesejahteraan bersama di mana kita tinggal ya. Jadi harus ada sense of belongingnya. Saudara pernah tanya begini, di kampung kami sedang musim durian, di kami musim rambutan, di kami musim ini, di Medan musim apa katanya. Lalu tiba-tiba ada orang nyeletuk bilang gini, di Medan musim begal. Bayangkan, kita yang merusak nama baik di mana tempat kita tinggal. Orang-orang yang tak bertanggung jawab itu maksudnya, oknum-oknum itu. Sehingga orang takut lewat di atas jam 10 karena apa? Medan rawan dengan, saya kira semua ada yang hadir di sini tidak ada, kita semua bersama-sama melawan begal, benar? Ada yang bermaksud ikut ke dalam komplotannya? Janganlah sampai ya, saya yakin kalau sudah datang ke gereja ini nggak mungkin lagi itu dikerjakan. Tapi ini kan kesejahteraan kota, malah ada orang yang merusak nama baik tempat di mana kita tinggal ini dengan melakukan aksi yang seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, ada rancangan Tuhan yang terbaik dan terindah dalam kehidupan kita. Jadi atas apapun yang terjadi, ada rancangan Tuhan yang terbaik dan yang terindah. Itu harus kita pahami. Kalau terjadi hal yang seperti ini, berarti ada rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Terakhir mau menutup khotbah ini, boleh baca dulu Mazmur 34 ayat 19, Saudara. Mazmur 34 ayat 19. Ini hati-hati dengan orang yang terluka ternyata. Mazmur 34 ayat 19. Silahkan kalau sudah dapat boleh kita baca bersama-sama. 2, 3, ya.
Sekali lagi, lebih kuat. 2, 3 ya. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Jadi Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Jadi kalau saudara sedang patah hati, kondisinya tidak baik-baik aja, sedang remuk jiwamu, Tuhan itu dekat denganmu jika kita berdoa kepadanya. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Menutup khotbah ini boleh kita nyanyikan lagu ini. Dia hanya sejauh doa. Silakan. Sudah tampil? Gelisah di hatimu, bila kelam kabut menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Kita masuk bait kedua, bila cobaan. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru sekali lagi yo. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah Bapa di sorga. Atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, Engkau memperkenalkan dirimu sebagai Tuhan yang dekat dan bersama-sama dengan kami dan berimmanuel dengan kami. Untuk itu perkenankan kami setiap waktu untuk berseru dan memanggil nama Tuhan. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami, baik dalam kondisi suka atau duka sekalipun. Bahkan ketika dalam kondisi terpuruk dan dalam penderitaan yang berat. Kami mau datang ke hadirat Tuhan memanggil namamu. Sehingga segala pergumulan kami, persoalan kehidupan kami,
Kami akan kuat menghadapinya karena kami punya Tuhan yang kuat dan hebat. Karena itu berkati firman yang sudah kami dengarkan hari ini, menjadi kekuatan dan penolong bagi kami untuk menjalani kehidupan ke depan. Mungkin barangkali di antara kami yang hadir di sini, kami menghadapi banyak pergumulan di tengah-tengah kehidupan, penderitaan dan persoalan-persoalan kehidupan. Kalau umatmu Israel mengalaminya selama 70 tahun, kami yang sedang bergumul ini pada porsi masing-masing dan pada waktu masing-masing. Kami mau Tuhan yang menyembuhkan dan menyelamatkan kami sehingga kami boleh keluar dari pergumulan berat itu dalam pertolongan dan penyertaan tangan Tuhan. Biarlah doa-doa kami panjatkan selalu kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menjawabnya tepat pada waktunya. Karena kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tepat pada waktunya. Untuk itu kami selalu percaya dan meyakini Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa dalam sorga, berkati firman-Mu ini supaya menjadi penolong dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, akan kami lewati dan akan kami alami ke depan. Tapi satu hal keyakinan dan kepercayaan kami, bersama dengan Tuhan kami akan dikuatkan menjalani segala pergumulan baik suka atau duka sekalipun. Berkati semua jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah sore hingga malam ini. Berkati kami dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, kuliah, sekolah, pendidikan, tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga, sebagai ibu di tengah-tengah keluarga, dan semua kami yang hadir di sini, biarlah tangan Tuhan menolong kami, dan doa-doa kami selalu memiliki kuasa, dan doa-doa kami selalu berkekuatan untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami dan bagi kehidupan banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Dimuliakanlah kiranya nama Tuhan lewat ibadah dan persekutuan kami hari ini. Berkati kami 1 minggu ke depan untuk melanjutkan tanggung jawab dan aktivitas kami. Kiranya tangan Tuhan menolong, memberkati, dan menjadikan berbuah apa yang sedang kami usahakan dan upayakan demi kehidupan kami dan untuk ikut bersama-sama dalam arak-arakan perayaan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan kini kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.